warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga sehat-sehat dan bahagia hari ini ya. Betul, Dika, ada yang baru nih di episode 43. Wah, kali apa ini. tuh? Kayak nggak kelihatan. Masa kamu nggak tahu Oh iya, iya. sih? Boleh kasih tepuk tangan yang meriah, kita sambut dulu ya. Inilah dia debut host yang baru. Wow. Ya, ini episode ke-43 diawali dengan host baru ya. Dan pastinya kita bakalan banyak lagi ngobrol, kita bakalan mendatangkan satu narasumber yang episode kali ini pokoknya keren banget ya. Jadi pantengin terus, selamat datang di Copy Paste. Jangan lupa di save. Nih ya, aku Dede Adika dan juga partner saya yang baru ini, silahkan namanya lengkap sampai ke binti ya. Febriani Wulansari, mekar mewangi sepanjang hari dari negeri dan dunia mimpi. Mantap. Udah nyiapin ternyata ya. Hari ini kita kedatangan siapa sih? Kemarin kan kita udah kedatangan hacker-hacker muda nih. Sekarang yang muda-muda lagi dong. Muda lagi. Kebetulan ini memang kalau nanti kamu ngelihat bintang tamunya, itu kayak ngelihat aku sekitar 5 tahunan yang lalu lah. Oh masa? Mirip-mirip banget kayak tadi, kakak Dea gitu. Oh masa, coba ntar aku lihat ya, semirip apa kalian, oke? Coba aja ya. Pokoknya Yuk, kita kita bakalan mulai aja. banyak banget ngobrol dan juga ngebahas tentang dia. Tapi yang jelas jangan lupa dulu ya, untuk bisa nonton versi audionya ya dari Copy Paste ini di Radio Pesona FM di jam 8 sampai jam 10 tiap hari Minggu. Di Web TV versi audio visualnya itu jam 3 sore hari Senin di YouTube Official Wonosobo Web TV. Nah, kalau mau tahu update-nya, jangan lupa juga mampir ke Instagram ya. Ya. Di Instagramnya @pesonafm_wonosobo. Instagram Web TV Official Wonosobo TV dan pw.kreatif. Yes, ya langsung aja cari tahu ke sana, dan kalau pengen nonton ulang video-video yang lain juga bisa banget karena kita udah 43 episode. Yo, gila, udah mau 50 tahun. Enggak, kan kebetulan episodenya nggak setahun sekali ya Bu ya. Iya, saya belum lahir kalau gitu ya. Jadi langsung aja kita mulai buat edisi yang kali ini. Langsung kita panggil bintang tamu kita hari ini. Inilah dia, Fathul. Hey, Halo selamat Mas, datang. terima kasih. Iya, Silakan. siap. Tuh, kakak Dea kan? Enggak. Tuan Terima dia. kasih. Enggak, salah. Terima kasih. Tuan kamu. Oke, seneng banget hari ini. Fathul, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Mas Baik. Dika dan Mbak Baik, Tina? Baik. Nih, Ya. Fathul ini nih, udah kita kontak dari tahun 2024 sampai 2025 baru bisa datang. Wah, kebetulan 2024-nya Desember kan? Kayak baru 2 bulan. Setahun, 2 bulan, kan? 3 bulan yang lalu. Jadi dia habis berkelana gitu. Wah. Boleh ceritain nggak, Fathul, habis berkelana dari mana aja? Oke, jadi belum lama ini aku baru pulang dari Maluku. Mantap. Karena memang kemarin sempat ikut program Indonesia Mengajar, tepatnya sebagai pengajar muda, penempatan di Kabupaten Seram bagian Timur, Maluku. Sangat jauh ya. Berarti Jauh. nggak bisa kita hubungi, nggak bisa datang ke sini, itu lagi di Maluku waktu itu. Betul, baru pulang akhir tahun kemarin. Akhir tahun kemarin. Oke. Indonesia Mengajar kan? Berarti dia kayak lembaga gitu kan? Udah ada ya sejak dulu ya? Itu kesempatannya emang baru aja atau emang dari dulu udah suka volunteer relawan gitu, kegiatan-kegiatan? Dari dulu sebenarnya udah cukup melirik hal-hal sosial gitu sih. Jadi waktu MTS pun pernah melihat kayak tayangan yang memperlihatkan kondisi perbatasan di Indonesia, dan alhasil baru kesampaian kemarin di 2023 karena memang syaratnya itu harus S1 dulu gitu. Jadi baru bisa gabung. Harus S1 dulu, berarti Fathul nih kalau dihitung-hitung masih muda banget ya? Iya kan? Ya mungkin bisa dibilang begitu. Boleh dikenalin apa latar belakangnya dulu, pendidikannya apa, terus rumahnya di mana, tinggalnya di mana? Oke, jadi kalau dari nama panjangnya Fathul Nur Safaah. Terus kuliah masuk tahun 2018, kelahiran 99. Aslinya dari Sumpet, Kecamatan Kepil, masih Wonosobo juga. Sumpet. Ya. Aku taunya sumpet buat makan. Sumpit. Sorry. Ya. Oke. Mantap. Anak desa ya. Tapi aku asli Wonosobo ya, tapi Sumpet aku baru dengar sih. Iya benar, kalau kepilnya udah sering lah ya, tapi sumpet nggak pernah. Ya seringnya sumpit itu sih. Kalau Sumpet tuh 3 km dari pusat kecamatannya Kepil. Wah, masih 3 kilo Masih 3 ya. kiloan lagi sih. Kalau pendidikan dulu apa? Pendidikannya dulu S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di UNS Solo.
UNS Solo. Iya. Berarti baru lulus 2023. 2023. Iya. Berarti langsung ikut volunteer tadi atau? Iya betul, karena memang rangkaian seleksinya waktu belum wisuda pun udah ada rangkaian seleksinya, kemudian setelah wisuda baru langsung berangkat. Oke. Karena syaratnya kan harus itu dulu ya, S1 selesai ya. Betul, harus itu. Oke, itu berarti emang sebelumnya udah dapat kabar terus ngejar S1 terus pengen ikut, atau pas aja nih selesai terus ikut gitu? Lebih ke pas aja terus. Pas ada momennya iya, ya? karena memang kemudian muncul di Instagram kan, ada rekrutmen Indonesia Mengajar awal tahun 2023, waktu itu masih nunggu wisuda, jadi coba daftar, alhamdulillah bisa lanjut gitu. Oke, pertama kali tahu dari mana Fatkul? Ada itu Indonesia Mengajar? Dari Instagram, ya muncul di Reels gitu-gitu sih. Oke, berarti kalau Indonesia Mengajar sendiri itu udah sejak 2010. 2010. 2010. Kamu berarti udah ikut 2023, udah lumayan lama juga Ya, berarti. angkatan ke-25. Oke. Angkatan 2025. Ini koreksi kalau aku salah ya. Jadi dulu tuh sempet nge-hype banget kan Indonesia Mengajar gitu ya. Dulu awal-awal ada tuh kayak semua orang pengen ikutan gitu ya. Sempet jadi tren juga sampai di beberapa kota tuh bikin versi di kotanya masing-masing tau. Wonosobo ada, ya kan? Di beberapa kota ada. Nah, dulu Fatul merasakan hype itu juga atau justru tahu pas pengen daftar aja? Tahu pas emang udah mau deketin daftar sih, Mas. Oke. Jadi sebelum-sebelumnya memang belum tahu. Kalau dulu tuh sempet denger yang kayak SM3T gitu-gitu, memang guru di pedalaman, cuman itu program dari pemerintah. Kalau ini yang dari yayasan, itu baru tahu pas ya 2023 kan, itulah. Oke, berarti kamu setelah lulus itu emang sengaja mencari hal-hal yang seperti itu atau emang keluar nih di FYP kayak gitu, terus menarik nih kayaknya ikutan aja yuk gitu. Lebih ke ini sih, waktu itu kan setelah lulus tuh mau ngapain gitu. Jadi ada kayak skala prioritas, pengen waktu itu ada pilihan yang kayak pengen lanjut studi lagi atau mungkin ikut Indonesia Mengajar, atau waktu itu sempat mikir kayak profesi guru, terus juga pengen kerja di BUMN atau gimana-gimana gitu kan. Cuman waktu itu dipertimbangkan lagi, akhirnya memutuskan untuk memilih Indonesia Mengajar gitu. Oke, kalau boleh tahu nggak, jadi volunteer di situ ada tesnya kah atau dulu Prosesnya gimana sih? prosesnya gimana? Kalau proses rangkaian seleksinya waktu itu kita harus bikin isai dulu. Jadi kayak isai mungkin pengalaman kamu selama jadi mahasiswa kayak gitu-gitu. Terus setelah itu ada namanya direct assessment. Jadi direct assessment itu dilaksanakan di beberapa kota besar yang di Indonesia. Aku waktu itu ikutnya di Jakarta. Jadi kebetulan banget itu berselisih 2 hari setelah wisuda, terus langsung ke Jakarta ikut rangkaian seleksi itu. Ada kayak tes psikologinya, kemudian juga wawancara, terus role play, kita bertemu sama pejabat-pejabat daerah ataupun kepala desa gitu, terus juga sama micro teaching atau ngajar ke peserta didik gitu. Oke, dari yang Fatkul lihat ya pasti kan berarti pertama dari konten ya? Iya betul. Melihat konten gitu, yang bikin tertarik apa sih yang ada di bayangan Fatkul waktu itu terus jadi ikut gitu? Waktu itu tuh memperlihatkan gimana sih kondisi pendidikan yang ada maksudnya di luar Pulau Jawa lah ya utamanya kayak gitu. Terus yang bikin tertarik tuh lagi-lagi aku teringat sama yang waktu aku masih MTS pernah melihat tayangan televisi yang memperlihatkan kondisi di perbatasan. Terus karena memang masih mencoba untuk merawat keinginan itu, alhasil kayak oh ini kayaknya waktu yang tepat nih untuk join di Indonesia Mengajar gitu. Itu sih lebih kayak ke pengalaman yang dijual sama Indonesia Mengajar gitu. Oke, keren. Tapi ini selaras juga sama ini kan berarti jurusan ya, ke pendidikan juga kan? Iya. Emang concern ke pendidikan dari awal? Dari awal karena memang sebenarnya atas dasar kesempatan juga ya. Kesempatan ya? Masuknya di pendidikan. Itu pilihan keberapa tuh pendidikan? Waktu masukin dulu tuh? Pertama sih. Pertama. Iya. Oke. Waktu di SMA pertama. Memang Istiqomah masih sampai sekarang juga kan berarti ya? dulu kan apa ya? 3 pilihan atau berapa gitu Iya, kan? waktu itu Ya masih kan? 3 pilihan. Itu pilihan pertama emang. kedua, jadi kayak PKN UNS terus UNY gitu-gitu, masih PKN semua waktu itu. Oke. Jadi emang ya cukup waktu itu sih bahasanya kayak merawat mimpi lah kayak gitu, pengen jadi guru waktu itu. Oke. Padahal tuh kan guru-guru zaman sekarang itu kan ya tahu sendiri gajinya sedikit lah, honorer tuh susah kayak gitu. Tapi kenapa kamu masih mau istiqomah sampai Kekeh ya? sekarang? Kekeh gitu loh. Lebih ke ini sih motivasi, kayak ketika kebetulan aku udah terjun dan masuk ke dunia pendidikan, banyak mungkin dari pihak dosen, teman-teman yang kayak menceritakan, oh pendidikan tuh ternyata seperti ini loh kayak gitu. Nah dari situ tuh yang benar-benar membuat aku untuk kayak, oh mungkin bentuk atau porsi aku untuk bisa turut berkontribusi di pendidikan tuh ya waktu itu berpikirnya menjadi seorang guru gitu.
Oke, kalau Indonesia mengajar sendiri kita balik lagi ya. Berarti kemarin terakhir ke Maluku. Iya, Maluku. Selama berapa hari tuh berarti? Selama 1 tahun. 1 tahun. Wow. 1 tahun lama sih. Ada culture shock gitu nggak? Culture shock mungkin sama budaya di sana beda, terus makanan, sama orang-orang yang kita temui setiap hari, dari mungkin bisa secara langsung, secara gamblang tuh dari segi kulitnya, gitu-gitu. Tapi kalau secara mayoritas agama kebetulan sama-sama Muslim di sana. Oke, berarti kalau waktu berangkat itu digabung seluruh Indonesia, ya kan? Atau satu tim ada berapa orang gitu? Jadi ketika kita disampaikan lolos seleksi gitu, kita ada sekitar 37 muda-mudi yang terpilih. Kita semuanya ada pelatihan intensif dulu di Ancol waktu itu selama kurang lebih 1,5 bulan. Kayak gitu, semuanya digabung. Kita belum tahu bakal ditempatkan di mana. Tapi setelah mendekati pemberangkatan baru dikasih tahu, kamu di Nias Barat, Sumatera Utara, kamu di Kalimantan Barat, kamu di Sulawesi, kamu di Maluku, kamu di Papua, gitu-gitu. Oke. Ya, jadi kalau timnya, aku tuh satu kabupaten ada 7 orang. Satu kabupaten 7 orang, itu dicampur-campur nggak? Ada yang dari orang Jawa nih, orang mana nih gitu? Kalau aku kebetulan teman-teman dari Padang, dari Aceh, kayak gitu. Jadi memang diacak dari Acak ya? Keren sih, mantap. Boleh tepuk tangan dulu dong. Ya, Maluku ya. Jadi emang kalau ngelihat pendidikan kita kan emang bisa dibilang lumayan agak timpang ya. Itu juga yang menggerakkan Fatkul pas tahu Maluku itu makin excited atau justru kayaknya aku pengen tempat lain gitu nggak sih? Lebih ke sebenarnya waktu itu memang nggak boleh milih ya. Tapi karena udah tahu beberapa lokasi penempatannya, dalam hal itu udah bilang kayaknya harus Maluku nih. Gitu. Karena memang sesuai keinginan kamu ya. Pengen ke Indonesia Timur, cuman nggak yang timur banget. Pasti kalau Papua kan lebih yang paling ujung timurnya ya. Maluku juga timur tapi nggak yang ujung banget gitu. Terus setelah tahu, bersyukur sih karena memang kayak sesuai keinginan. Karena harapannya 1 tahun tuh kita harus benar-benar di dalam kondisi yang enjoy, nyaman dan sebagainya gitu kan. Jadi kayak 1 tahun ketika sesuai dengan harapan kita ya. Insya Allah sih aku percaya bakal enjoy ketika menjalani nanti. Berangkat udah enak gitu ya? Iya, pertama kali sampai sana, lihat kondisi pendidikan di sana seperti apa, Pak? Pertama kali datang tuh, kita kan sampai, penerbangannya kan sampainya di Ambon dulu. Habis itu perjalanan sekitar 13 jam, perjalanan darat menuju pusat kabupaten. Habis itu di desa penempatanku tuh masih jalan lagi 2 jam perjalanan darat. Ketika pertama kali datang ke sana tuh, pendidikan, mungkin kalau kita ngelihat fasilitas sekolah dan sebagainya yang ada di Jawa itu tuh udah lengkap, ya minimal banget bangunannya utuh lah ya. Tapi kalau di sana tuh kayak mungkin nggak ada kacanya, nggak ada WC-nya gitu. Secara fasilitas itu. Kemudian kalau mungkin dari segi kualitas gurunya dan lain sebagainya, sebenarnya nggak ada yang salah juga di sana kayak itu. Tapi mungkin kalau misalnya kita berasal dari Jawa, kita udah tahu kondisi ideal dan standar pendidikan di Jawa kayak gimana. Ketika kita hadir di sana tuh mereka mungkin belum tahu ya gambaran ini ya, di luar sana perbandingan ya, perbandingan. Kalau dibilang kualitasnya beda banget gitu. Cuman di sini aku juga nggak bisa menyampaikan di sana kondisinya buruk ataupun salah gitu. Tapi karena memang di sana mungkin nggak ada kayak patokan standar pendidikannya atau mungkin kondisi idealnya gimana gitu sih. Gitu. Jadi masih ya culture shock lumayan banyak lah di sana. Itu kan secara ini ya berarti infrastruktur ya. Kalau ke orang-orangnya di sana gimana, seru nggak? Orang-orangnya ketika kita hadir sebagai pendatang gitu, mereka sangat welcome. Karena mereka tuh gimana ya, sangat menyambut dengan baik. Walaupun aku sebagai berarti anak muda yang bukan siapa-siapa mereka tuh kayak sangat, Pak Guru ayo datang ke rumah gitu. Bahkan aku pun cukup bingung untuk kayak besok makan di mana ya gitu. Dalam artian makan di mana tuh mau membagi aku hadir di rumah siapa gitu. Bukan yang bingung nggak ada makanan, tapi lebih kayak ke aku mau hadir ke rumah siapa ya gitu. Karena memang orang-orang tuh se-welcome itulah. Oke, berarti 1 tahun di sana apa yang sudah Fatkul dan teman-teman lakukan? 1 tahun di sana, jadi memang pengajar muda itu harapannya selain kita mengajar di sana, kita bisa turut mengkolaborasikan aktor-aktor pendidikan yang ada di sana. Jadi kemarin yang fokus aku lakukan, aku berkunjung ke sekolah-sekolah yang ada di tempat tugasku, terutama di kecamatan, namanya Kecamatan Tutuk Tolu, kayak gitu. Jadi aku berkunjung ke sekolah-sekolah, terus aku berusaha untuk membuat sebuah pelatihan yang satu kecamatan
antara sekolah negeri dan juga madrasah kayak gitu bisa gabung dan alhasil bisa berdampak ke kolaborasi antara Dinas Pendidikan dan juga Kementerian Agama khususnya dikasih pendidikan Islam di Kabupaten Seram bagian timur itu bisa bekerja sama gitu sih. Oke. Wah, seru ya. Tapi aku ngebayangin sih ya, nyatuin satu tim aja yang beda culture gitu kan, ya beda latar belakang aja udah susah banget dan itu dipaksa setahun tinggal bareng berarti kan. Dalam 1 tahun itu berarti ada induk semangkah atau kalian dikasih tempat tinggal kah atau justru ke rumah-rumah warga aja? Kalau yang utama itu kita nyebutnya di sana sebagai keluarga piara. Keluarga Jadi piara. tinggal sama keluarga raja yang ada di sana. Jadi kebetulan tempat yang aku tinggal itu desa adat. Namanya Negeri Gah. Jadi di situ dipimpin oleh seorang raja. Jadi raja itu kalau mungkin di situ tuh kayak kepala desa gitu lah. Gitu. Jadi ada marga-marganya, yang jadi raja ada marga sendiri, yang jadi bapak imam ada marga sendiri, bapak khotib ada marga sendiri gitu-gitu. Jadi ada marga-marganya gitu di situ. Sempet takut nggak tinggal di sana yang sangat berbeda kehidupannya sama di Jawa? Nek di Jawa kan masih unggah-ungguhnya masih sangat tinggi kayak gitu. Kalau di sana seperti apa? Takut nggak? Di sana tuh kayaknya ketika aku hadir di sana tuh aku mengenyampingkan aku sebagai orang Jawa dulu, kayak yang orang Jawa tuh kayak unggah-ungguhnya itu. Tapi kalau di sana tuh mama-mama, bapak-bapak di sana tuh lebih suka yang kayak kita langsung kenal, kita langsung ibaratnya kalau bahasa Jawanya langsung jawel lah kayak gitu-gitu. Jadi emang benar-benar harus segera beradaptasi, menyesuaikan gitu sih. Kalau ketakutan nggak ada karena memang kita udah waktu itu sih Indonesia Majar udah kayak kita harus menetralkan ekspektasi kita. Jadi kayak ibaratnya bahasa kasarnya ketika nanti aku menghadapi perlakuan yang seperti apapun aku juga harus siap terkait hal itu. Tapi alhamdulillahnya memang ya luar biasa baik-baiknya orang sana lah kayak gitu. Oke. Wah, berarti aman friendly ya orang-orang di sana ya. Pengen di sana nggak sih? Aku pengen sih sebenarnya ke Indonesia Timur sih, emang kayaknya menarik banget ya. Tapi kayaknya nggak setahun ya, kayak seminggu 40 gitu. hari aja aku masih bingung gimana ntar ya kan. Aku tinggal di rumah raja. Ya kecuali kalau ada kesempatan kayak relawan gitu juga kayaknya seru sih. Boleh lah nanti kepoin Indonesia Mengajar terus gabung rekrutmennya. Ada batas maksimal usia? Pertanyaannya bagus banget nih. Maksimalnya 30 tahun. Ya Allah, masih bisa. Masih bisa. Ya Allah, bukaan lagi aja kapan? Ya kan? Itu berarti emang tiap tahun di sini ada 2 periode. Jadi angkatan ganjil sama angkatan genap. Kalau aku di Malukunya itu kan SBT Seram Bagian Timur. Kalau yang angkatan genap tuh di Kepulauan Aru, Maluku juga. Oke, mantap ya. Pokoknya aku yang genap. Seru banget sih ya. Tapi setelah beberapa obrolan singkat ini kita masih bakalan lanjut lagi. Setelah ini kita udah siapin nih teman-teman, ada beberapa fun fact yang bakalan ditampilkan dan nanti silahkan untuk bisa diklarifikasi ya. Ini kejadiannya seperti apa? Boleh ke fun fact yang pertama? Fathul ya adalah Mas Wonosobo 2021. Betul nggak tuh? 2021. Iya, betul. 2021 sempat ikut. Berarti emas, berarti juara dong? Juara satunya waktu itu. Tuh, juara. Iya, benar Mas. 2021 berarti kan saat itu usia berapa ya? Itu waktu itu ikut 21 tahun. Wow. 21 tahun, beda setahun. Semester 5 atau 6 gitu waktu itu. Itu sambil kuliah dong? Iya, masih kuliah. Pandemi kan waktu itu. Jadi iya. lumayan sering di rumah. Jadi berkesempatan untuk turut bergabung di Duta Wisata. Berarti itu dong, pakai masker gitu-gitu nggak? Ya, kalau rangkaian, bahkan rangkaian ya? Karantinanya, terus juga grand finalnya juga waktu itu kan nggak boleh dihadiri sama masyarakat umum gitu. Jadi cuma ditayangkan di YouTube gitu waktu itu. YouTube aja, karena masih corona pandemi, itu ya, pandemi masih ya. lumayan ini. Itu ikut Mas Wonosobo keinginan sendiri, diajak teman, keinginan orang tua? Atau gabut lagi COVID? Iya. Lebih ke waktu itu teman-teman kayak nggak tahu kenapa mereka kayak Fathul coba dong ikut gitu-gitu karena aku ngelihat mereka tuh kayak percaya nanti Fathul bisa lah kayak gitu dan waktu itu kebetulan memang waktunya juga menurut aku tepat karena pas lagi di rumah, banyak di rumah dan stay di Wonosobo jadi kayak ya udahlah coba gitu. Wih, keren. Keren banget. Mas Wonosobo. Itu teman-teman kita juga ini Mbak Wonosobo tapi tahun 94 93 ya, Mbak ya. Iya, aku belum lahir. Lanjut. Lanjut. Nih, diterima PNS di Kalimantan. Wow. Ya, alhamdulillah puji syukur kemarin 2024 ikut. Yang terakhir ini kemarin. Iya, yang kemarin banget baru ini berarti kan? Iya.
terus tinggal ikut nunggu SK. Iya, tinggal Iya, nunggu kemarin. SK. Habis itu SK-nya mau buat apa? Di Kalimantan, boleh ini nggak cerita di Kalimantan, mungkin di mana gitu mendaftarnya? Daftarnya di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Wow. Jadi di Wow. Pemda, Pemprov gitu. Terus di bagian Arsiparis Adi Pertama. Sebenarnya agak melenceng sih. Iya. Ketika tadi aku cerita banyak Iya. terkait pendidikan gitu-gitu. Iya. Tapi akhirnya aku memutuskan untuk ikut CPNS-nya di non guru. Kayak Kenapa gitu. tuh? Ada alasan khusus nggak? Setelah masuk Indonesia mengajar sih aku lumayan percaya dengan kata-kata yang kayak ketika kita mau berkontribusi di pendidikan, kita tuh bisa ngambil porsinya masing-masing gitu. Kayak ibaratnya kalau pendidikan di sebuah prasmanan, kita tuh punya seleranya mau ngambil pilih yang mana kayak gitu. Nah, ketika aku tumbuh di Indonesia mengajar itu tuh aku ngerasa kayak, oh, di hal lain pun aku bisa mengambil porsi yang lain untuk berkontribusi di pendidikan. Walaupun aku tidak terjun secara langsung untuk menjadi seorang guru gitu. Gitu Oke. sih. Oke. Berarti nanti agak melenceng sedikit. Sedikit, banget ya. tapi Sedikit tapi banget. tetap jiwanya tuh berangkat untuk mendidik tetap aja. Iya, Ya, tetap ada. Tetap pengen ada itu. Gairah mendidik tuh tetap ada. Iya. Oh iya, gitu kan. kenapa milihnya Kalimantan? Jauh banget Kalimantan. Waktu itu tuh antara IKN sama yang Kalteng itu. Jadi ada kendala sama TOEFL lah waktu itu di IKN. Terus alhasil milih di Kalimantan Tengah. Terus mikirnya masih di kotanya juga di Palangkaraya. Jadi ketika nanti pengen pulang kayaknya deket sama bandara bisa lah. Lebih gampang ya. Iya, mobilisasi antara Kalimantan sama Wonosobo mungkin cukup terbantu dengan Lumayan kehadiran lah ya. bandara-bandara Oke, ini. oke. Nanti kalau misalkan udah jadi PNS, sudah dapat SK, kegiatan-kegiatan sebelumnya gimana? Kegiatan sebelumnya yang Ya ikutan Indonesia, maksudnya keliling lagi, mau ikut keliling lagi atau enggak? Enggak bisa dong ya? kayaknya udah cukup Susah terputus ya. sih, udah cukup susah Iya, di iya, situnya iya. karena memang PNS kan ibaratnya kita udah terikat ya. Iya, Jadi betul. kita nggak semudah itu untuk berkelana ke sana kemari. Cuman mungkin aku lebih memaksimalkan untuk gimana sih caranya aku tetap bisa berkontribusi di dunia pendidikan walaupun aku udah menjadi PNS. Iya, betul. Tapi kalau menurutku justru Fatul melanjutin ini ya, berkelananya dia. Iya. Soalnya ke Kalimantan kan, beda tempat lagi. Kan iya, Iya, Ya, benar. betul sih. Cuman Mantap. mungkin lebih stuck di situ kali ya, di area Kalimantan Tengahnya aja walaupun mungkin nanti bisa berkunjung ke kabupaten-kabupaten lain. Oke ya. betul. Aku kira tadi Dina mau nanya setelah terima SK mau sekolah kemana gitu, ternyata enggak ya. Tanya buat apa? Oke, lanjut lagi. Fun fact selanjutnya. Nih. Sempat tidak diizinkan orang tua untuk mengikuti kegiatan Indonesia mengajar. Dulu izin dulu ya? Dulu nggak izin dulu. Jadi termasuk waktu itu kan wisuda di Solo. Terus orang tua tuh masih ikut di hari Sabtu, Senin udah harus ke Jakarta. Jadi kayak orang tua pulang aku harus segera packing untuk ke Jakarta gitu loh. Jadi emang sebatas itu keburu nggak ada banget izin. ya soalnya. Memang niat nggak izin dulu sih waktu itu. Iya. Karena Oh kalau iya izin, kan, kalau cowok itu kan biasanya Lebih kan lebih baik minta Lebih baik maaf minta daripada maaf. minta izin. betul. Iya, betul, kayak gitu. Karena kalau termasuk- diizin udah pasti nggak boleh kayak gitu. gitu. Terus kalau pas udah berangkat dimarahin, pas udah di Maluku gimana? Waktu itu jadi waktu mau tanda tangan kontrak, bener-bener terutama sama ibu gitu kan. Terus kayak sampai di titik nangis gitu juga karena memang waktu itu aku menyampaikan keinginan aku karena aku ngerasa udah sejauh itu juga untuk ikut seleksi dan memang bener-bener atas motivasi diri sendiri gitu loh ikut itu. Tapi orang tua memang bener-bener yang nggak boleh banget ya sampai itu nangis gitu. Tapi alhasil kayaknya orang tua ya udah deh kalau misalnya memang pilihan kamu silahkan gitu. Oke. Sampai di titik itu waktu itu. Itu terakhir itu berarti mama itu luluh atau kamu yang tetap maksa akhirnya nggak ada pilihan atau kalian udah bersepakat ya udah berangkat gitu. Lebih akhirnya ada titik temu yang kayak bersepakat gitu sih orang tua kayak percaya dengan kayak hal-hal yang mungkin aku sampaikannya kayak insya Allah aman di sana nanti bakal ada orang-orang pokoknya intinya aku cerita Meyakinkan yang ya? baik-baiknya dulu Iya, waktu itu benar. dan meyakinkan orang tua sih waktu itu. Itu poinnya. Berarti besok aku selain tantangannya usia, itu berarti besok orang tua juga. Izin orang tua. Mohon maaf khusus ibu ada Dan satu anak. lagi. Anak. Iya dong. Jangan dibuka di sini dong. Padahal aku nggak ngomong ya, kan ngomong sendiri. Padahal aku Oke. niatnya bukan ke situ. Ada wifi area lagi nggak? Ada fun lagi nggak? Mau dong, mau. Fun fact udah habis ya. Udah habis. Kita lanjut ke segmen selanjutnya. Nah setelah ini kita masuk ke segmen nanti kita bakalan react satu tayangan di situ ya. Review. Jadi kita bakalan kasih komentar dan juga pendapat. Bisa apapun itu ya videonya. Jadi kita lihat bareng aja. Jadi langsung aja ini dia Wi-Fi area. Bagi password. Ya dong.
Yes, WiFi area ya. Ini salah satu yang lumayan aku tunggu karena biasanya muncul video-video kejutan. Ya, jadi membuat menangis. Ya, kadang kita juga harus mengartikan video itu sendiri. Jadi silahkan kalau biasanya host yang debut ini kan duduk di sana, sekarang mari kita rasakan bersama ya. Video yang pertama. Sesaat dirimu hadir dalam hidupku yang redup. Kau mengubah semua jalanku, hari-hari kau denganku. Kini kau aku percaya untuk melengkapi hidupku. Dan kau mampu yakinkan semua yang ku cari, yang ku mau. Kali ini akan kuungkapkan semuanya kepadamu. Segenap rasa yang telah ku simpan kepadamu. Kau temani diriku dan kau ku temani selamanya. Oh sayangku, karena kau adalah diriku dan ku adalah dirimu. Kita satu, ku inginkan dirimu dan kau inginkan diriku. Seru banget videonya. Tadi video Fatkul sendiri kan? Iya betul. Oh, tadi aku lupa mau tanya. Selama 1 tahun di sana ketemu anak-anak kecil terus habis itu akhirnya berpisah, tuh sedih nggak sih? Sedih banget sih itu. Setahun lama loh. Iya, setahun lama banget loh. Super sedihnya. Bahkan pas ketika aku pisah pun kayak mereka tuh benar-benar nungguin. Kayak ya ada nangis-nangisnya juga pasti gitu. Dari beberapa yang ada di situ dong, mungkin ada ini nggak nama-namanya gitu? Ya masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Masih ingat. Beberapa deh sebutin boleh. Ya. Ada kayak namanya Tasya, Ona, Ramli gitu tuh. Jadi kalau di sana tuh kebanyakan anak-anak tuh pasti panggilannya Ona. Ona itu kayak anak perempuan gitu. Tapi kebanyakan semua orang tuh Ona. Terus Nyong tuh di sana anak laki-laki. Anak laki-laki yang gagah gitu. Terus juga ada panggilan Onco. Biasanya kebanyakan anak-anak itu kayak Onco Rus misalnya. Itu tuh karena dia anak terakhir, terus lahir di rumah sakit RSU tapi panggilannya jadi Onco Rus. Atau mungkin kayak gitu. Iya, nama-nama daerah gitu kayak misalnya Onabula. Ada namanya kota namanya Bula. Terus dia dipanggil Onabula karena lahir di Bula. Terus Nyong siapa gitu. Anak perempuan lahir di Bula, Onabula. Iya benar. Jadi masih inget sih kalau nama-nama kayak kita tinggal sebut Ona, Nyong gitu tuh karena emang rata-rata gitu namanya. Ih, seru. Tapi namanya walaupun mereka tuh masih muda-muda, namanya nggak yang alfa-alfa banget gitu ya. Kayak misalkan yang nama susah-susah siapa ya? Apa? Zaren, siapa Tapi malah kadang gitu. kita juga nemu nama-nama Jawa di sana, kayak Sukirman gitu tuh ada. Oh Sukirman. Dia punya keluarga Jawa. Pahlawanku gitu kan. Dia punya keluarga Jawa atau enggak? Enggak, tapi memang nggak tahu kenapa juga aku agak aneh juga sih kenapa dia namanya Sukirman gitu. Tapi emang ada markanya nanti Sukirman siapa gitu. Terus ada juga muridku yang namanya ini Joko Widodo juga ada. Keren. Terinspirasi dari Pak Presiden. Presiden ke berapa ya nanti ya? Iya benar. Tapi dari sekian banyak itu ada nggak yang paling mengenang, mungkin misalnya salah satu yang tinggalnya paling lucu, paling aneh gitu, ada nggak? Paling bandel biasanya kan anak-anak segitu. Kalau yang paling enak tuh tadi yang aku sebut Sukirman itu. Jadi dia adalah salah satu anak sekolah di situ juga. Tapi sebenarnya dia belum bisa berkesempatan untuk sekolah formal karena dia mohon maaf tuna wicara. Jadi waktu itu memang nggak dapat kesempatan untuk sekolah di situ lah. Cuman yang membuat aku terenyuh tuh dia sering datang ke tempatku. Jadi kayak ibaratnya bahasanya tuh kayak pengen diajak belajar gitu. Tadi ada videonya juga. Jadi waktu itu aku sempat ajarin nulisan nama dia, terus tulis Indonesia gitu-gitu. Dan di semester baru yang membuat aku lebih terenyuh tuh dia berkesempatan untuk sekolah. Gitu. Akhirnya ya dia masuk. Akhirnya dia bisa sekolah. Bersama dengan teman-temannya juga. Seru banget sih, seru. Sukirman kamu keren banget. Oke ya, kita lanjut. Masih ada satu video lagi.
tantangan lagi ini kalau pulang ya Allah rasanya sedih banget selain usia orang tua itu tantangannya juga kan kalau kita pergi itu rasanya sedih banget tadi yang udah diceritain sama Fatkul juga sampai nangis-nangis juga kayak gitu. Ngerasain momen kayak gitu juga berarti? Banget sih itu. Jadi sebelum mau pulang pun kayak 3 bulan sebelum pulang tuh aku ngerasa kayak malah justru lebih berat ketika aku memutuskan untuk pulang karena aku ngerasa kayak itu walaupun bukan kampung halamanku, itu aku cuma 1 tahun, tapi aku ngerasa kayak aku tuh bakal merantau jauh gitu loh. Kayak aku tuh bahkan di situ berdoa banget semoga aku bisa pulang kampung ke tempat itu, tempat pengabdianku selama 1 tahun itu. Karena memang orang-orang di situ tuh bahkan masih 6 bulan ya sebelum aku pulang tuh guru-guru yang lain tuh udah kayak aduh sio Pak Guru 6 bulan lagi semua pulang gitu kan kayak sampai bahasanya udah berbaur ya sama bahasa sana ya. Beta kasih oleh-oleh apa gitu kayak mereka tuh udah bingung mau kasih oleh-oleh apa gitu. Bahkan 1 minggu sebelum aku pulang tuh sekolah-sekolah di kecamatanku utamanya itu kayak Pak Guru datang ke sekolah katong bikin acara perpisahan dulu gitu kayak makan sama-sama di pantai gitu sampai yang mereka kayak sampai segitunya lah. Bahkan sampai ada yang kayak bikin banner padahal kalau misalnya bikin banner tuh susahnya adalah untuk membuatnya itu harus di pusat kabupaten. Dan itu harus 2 jam. Bener. Wow, mereka tuh apresiasi itulah ke kita sebagai pengajar Buddha gitu. Bahkan waktu kita mau terbang dari bandara, kan kebetulan tempat pengabdian itu ada bandara kecil gitu yang mau menuju ke Ambon, pulang naik bandara, warga masyarakat itu udah berbondong-bondong di situ. Terus yang benar-benar ya saya terakhir lah kayak melambaikan tangan yang terakhirnya gitu. Ya Allah, tadi juga di situ ada orang tua mereka yang ikut juga ya, nggak cuma murid-muridnya. Iya, karena setahun kan benar-benar membaur ya kan, kayak benar-benar udah jadi keluarga sendiri kan jatuhnya ya. Setahun loh, mantap, luar biasa sih, keren banget. Masih tertarik ikut? Tertarik. Selanjutnya, usia masih bisa dong ya? Kan aku tinggal minta izinnya masih 1 ya. Oke. Ya, dan setelah ini kita bakalan masuk ke sesi selanjutnya, namanya main bareng. Dan ini bakalan kita dikasih tantangan. Kita juga belum tahu nanti gamesnya apa. Jadi kita bakalan dikasih tahu setelah ini. Dan biasanya nanti di akhir segmen ini tuh bakal ada kejutan ya. Tapi kita tunggu aja nanti tolong lengkapnya. Tolong jangan dikerjain ya host baru ini ya. Kalau bisa host baru justru kan di ospek ya kan. Dikasih tantangan yang sulit. Tantangan tuh emang sulit ya. Lebih kesini tantangannya nggak ada solusi ya. Jadi langsung aja teman-teman, ini dia main bareng. Mabarskuy. Yeay, aku udah mulai deg-degan ya. Tadi belum deg-degan, sekarang aku udah mau main-main gitu tuh udah mulai deg-degan. Jujur aku sudah mulai terbiasa dengan keadaan ini ya. Aku sudah terbiasa. Ya. Katanya juga gamesnya ada bau-bau barunya gitu soalnya. Oh, kan aku malah belum tahu nih ya. Nah, jadi coba kita tanya Alecha aja. Boleh Alecha, panggil deh Alecha. Yeay, halo semuanya, tepuk tangan dulu untuk Alecha. Butuh validasi ya. Agak sepi ya. Mohon izin kalau Alecha datang dikasih yang heboh-heboh. Oke. Selamat petang sih ini ya. Selamat siang semuanya. Sekarang Alecha seperti biasa di momen ini kita mau main bareng Mabarskuy. Ya. Episode kali ini spesial karena permainan ini belum pernah dimainkan sebelumnya. Masa sih? Aku deg-degan sih. Apa sih? Jadi kita mau permainannya sambung kalimat. Iya, kalau biasanya kan sambung kata, sambung kalimat, huruf, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Kali ini Indonesia, kita mau ya. ke sambung kalimat. Rulesnya adalah Lupa. baik. Jadi Biasa adalah ngelek biasa. harus urutan ya, sesuai seperti biasa ini urutan. Contoh misalkan dari Kak Dina, Kak Fatkul, kemudian ke Kak Dika, kembali ke Kak Dina lagi. Oke. Sambung kalimat, tapi kalimatnya adalah ketentuannya. Ketentuannya adalah Apa? setiap pertama kata yang diucapkan di awal kalimat itu gimana sih? Tahu, yang bikin siapa? Yang bikin siapa? Blunder
Jadi harus sesuai dengan urut abjad. Misalkan, Harus sesuai urut abjad. contoh Kak Dina memulai dengan kalimat dengan huruf A. Oke, anak sekolah itu pergi. Satu kalimat Nah. tuh sampai titik berarti. Iya kan? Jadi nanti lanjut ke fathul, B. jadi huruf B. Gitu. Oke. Terus nanti lanjut lagi ke Kak Dika dengan huruf C. Tapi harus kalimatnya menyambung, tidak boleh beda tema. Oke. Ya, jadi harus menyambung di awal. Agak gitu mikir ya. Oke, seperti biasa nanti ada timernya. Permainan apa ini ya? Iya. Nggak mikir ya. Tidak harus kalimat, tapi kayak obrolan gitu juga boleh, ya. Jadi kayak kalian ngobrol, tapi setiap obrolan harus sesuai urutan abjad. Oke, paham tuh? Tum. Apa jawabnya? Tumpah Paham seair. semuanya? Paham. Paham ya? Paham nggak? Bismillah. Oh, kayak pusing kalian ya. Iya, betul. Kita coba dulu ya. Kita mulai dari fathul berawal. Ini temanya apa? Bebas, kan nggak ada tema. Oh, Cuma nggak ada dari Oh, kita nah terus yang nentuin temanya siapa? Biar Iya, kita tahu yang temanya. awal, yang awal. Jadi ketentuan dari host cuma huruf doang. Oh gitu. Ya, misalkan fathul Makin silakan susah ya. memulai kalimat diawali dari huruf D. Silakan. Oh sekarang Oh sekarang deh. di sini aku sedang diwawancarai karena ada acara podcast. Entahlah, walaupun ini podcast, tapi terasa sangat seru sekali. Aku sebagai host baru di sini tidak tahu apa-apa. F. Jadi F. 1, J. Gimana ya biar makin hidup dan lebih rame lagi? Aduh, itu pertanyaan susah banget loh. Mungkin Dina bisa jawab. Ih, masa sih aku bisa jawab? Kan aku anak baru kemarin sore. Jadi siapa nih yang bisa jawab antara dua ini? Kalau gitu, mending kita pilih aja salah satu gimana? Langsung aja kita pilih berarti sekarang. Siapa dulu nih? Masuk, mau pilih yang mana? Nah, kata aku sih pilih Dina aja. Oh, gitu cara main kalian. Aku sih lebih suka dimulai dari fatkul aja. Pilih Mas ini aja deh. Ini aja deh. FQ. Keris aja kalau pilih aku. Keris aja. Nggak bisa. Nggak masuk. Nggak masuk. Sangat subjektif Lagi milih ya. orang tiba-tiba suruh bayar pakai kris. Kan milih aku bayar. enggak. Ya langsung dicoret silahkan. Yeay. Oh, ini udah langsung. Silahkan mencoret. Aneh sekali. Puas sekali. Oke, yuk. 2 jari atau 1 jari nih? Satu. Boleh, kalau narasumber bebas. 13. Oke. Oke, yeay. Yeay. Selanjutnya di awal Kak Dika Ya. diawali dari huruf X. X. Dari aku ya. Ya. 1, 2, 3, belum. Iya belum. Sabar. X-ray bayarnya mahal tahu. Ya kali. Ntar dulu. 1. Dia ada I-nya dulu. Ya kali. Dia ada I. Ya makanya salah. Salah kan? Tuh. Tetot. Masa habis X, I? Ih. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Ya udahlah. Ini permainan apa sih, sumpah? Aku nih yang pertama. Iya nggak apa-apa. Sorry, Mbak. Jangan dijerawat aku ya. Permisi ya. Takut pecah. Oke. Oke. Selanjutnya dari Kak Dina diawali dengan huruf Tetot, salah. Yeay. diawali dengan 2 huruf Dua PI. huruf. 2 huruf. PI. PI. Terus berarti nanti selanjutnya apa? P U P Ki. Ki sama apa? Ki doang kan Oh, huruf awalnya. gitu. P tapi ada tambahan huruf vokal. Pi. Oh. Susah ya. Pisah sama pacar itu nggak enak ya?
Iya sih. Sorry. Pertanyaannya adalah jawaban langsung. Padahal aku mau lanjut. Keren. Sorry. Aman. Yuk. Gede banget. Lagi? Lah, Boleh. enggak lah. Lagi terakhir. Oke. Seru ya. Terakhir Kena nih, semua. Fathul. Jadi harus lagi ya. Yuk. Kalimat diawali dengan dua huruf ME. Siapa nih? Fathul, ME. Mengajar adalah passionku Isi sekali. dan aku berharap sampai akhir hayat pun aku bisa tetap terus mengajar. Nah, pastinya mengajar itu makin seru kalau kita ke luar daerah kita sendiri. Oh ya, soalnya aku belum pernah. Coba ceritain. Pilih mana? Mau pilih daerah mana? Nanti biar aku bisa bantu cerita. Kutub Utara. Ngomong apa lagi? Keris. Nggak bisa. YouTube ya. Harusnya Qatar. Nggak iya. bisa. Qatar. Soalnya aku kalau ngechat kutub pakai ki. Alay banget. Aku Aki. Orang tua ini Kita alay harusnya kita banget harus. Susah banget. Kita harusnya. Kenapa pas aku ki terus ya? Oh iya. Iya kan? huruf mati Masalah ya. Aki, masalah Aki. Oke, yeay. Yeay. Thank you, luar Oke, biasa. mantap. Ternyata sangat cerdas ya untuk membuat satu percakapan ya. Nanti setelah ini pasti kalian mau lanjut lagi kan game itu kan? Enggak. Oke, thank you. Jumpa lagi di lain kesempatan. Aleca pamit. Dadah. Terima kasih Aleca. Tepuk tangannya mana? Masih sempet ya. Luar biasa. Ya itu dia permainan bareng sama Aleca hari ini. Seru banget ya, dan pastinya ini jadi segmen terakhir kita juga, Fathul. Sebelum kita berpamitan, mungkin ada terakhir deh dari Fathul, mungkin ada teman-teman juga yang mau nyoba jadi relawan, ya, ikut kayak Indonesia Mengajar atau yang lainnya, mungkin bisa disampaikan juga kalau Infoin ke teman-teman. iya caranya atau mungkin keseruannya atau yang lain. Oke. Jadi buat teman-teman di luar sana, muda-mudi Indonesia ya, karena memang se-Indonesia bisa daftar Indonesia Mengajar. Jadi buat kalian yang tertarik terjun di dunia pendidikan khususnya, kalian bisa banget gabung di Indonesia Mengajar karena 1 tahun pengalaman kalian di sana dengan berbagai dinamikanya akan menjadi tempat tumbuhnya kalian, baik itu mungkin dari berpikir, sudut pandang dan lain sebagainya seperti itu. Dan dari Indonesia Mengajar itu kan sering banget ada tepuk-tepuk. Aku pengen kita sama-sama Boleh, tepuk, yuk. Oke, Ayo. yuk. Oke, jadi nanti gini kalau misalnya aku bilang tepuk love, yang pertama tepuk love tuh love kecil, love sedang, love besar, love jumbo. Jadi kita harus sendiri. Dika mau ya Dika ya? Kita bertiga gimana nih? Dika. Oh, bisa. Oke, aku gini ya. Bisa gini Oke. kan? Kamu gini ya. Oke. Kamu Ingat gini ya, kecil, sedang, besar, jumbo. Oke. Untuk kita semua yang hari ini semangatnya luar biasa, kita kasih tepuk love. Love kecil, love sedang, love besar, love jumbo. Agak susah ya. Thank you. Seru banget. Makasih buat semuanya yang udah nonton episode ini. Dan pastinya kita bakalan kasih lagi episode-episode seru lainnya. Jadi pantengin terus copy paste ya. Jangan lupa bisa didengerin di Radio Pesona FM tiap hari Minggu jam 8. Di YouTube Web TV setiap Senin jam 3 sore. Yes, jangan lupa juga untuk follow sosial media kita. Instagramnya ada di @pesonafmwonosobo. Dan di Web TV, Instagram @officialwonosobo Web TV. Dan jangan lupa follow juga pw.kreatif. Yes, Fathul, Instagram boleh? Fat_KHULN. Fathul N. Fathul N. ya, Ya, Fathul. Cari aja Fathul gitu. Boleh ya, atau ke Andika Dede juga boleh pakai H Andehika atau juga Ke Dina Febriani _Swe. oke ya. Pokoknya sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dan kita bakalan seru-seruan lagi. Pastinya pantengin terus copy paste. Jangan lupa di-save. Dadah.